Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naskurullah azza wa jal ala hadhihi ni'am. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wa min ni'amihi al-'azimah, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita yang besar, ba'da ni'ami sihhati wal afiyah, setelah nikmat kesehatan, setelah nikmat afiah, wa bada'an sabatanallah alal islam wal iman, dan setelah ditetapkan kita dalam keimanan, dalam keislaman, adalah nikmat dukhul hada syahr al mubarak, yaitu nikmat usia kita sampai pada bulan ini. Naam, Rasulullah SAW mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian suatu bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. I'lamu, ketahuilah untuk kita semuanya, anna haqiqatul hayah hiya musabaqah. Sesungguhnya hakikat kehidupan ini adalah musabaqah, adalah perlombaan di antara kita semuanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegera kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Hakikat kehidupan ini adalah perlombaan di antara kita semuanya. Ini secara umum. Ada yang lebih khusus lagi. Musabaqah yang lebih khusus lagi adalah ketika kita masuk bulan Ramadan ini. Hiya asyadul musabaqah. Ini adalah musabaqah yang besar. Lima fiha minal hadaya al-qayyimah. Kenapa? Ini adalah musabaqah yang besar karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang ikut serta dalam musabaqah ini, dalam perlombaan ini, hadiah-hadiah li falahi dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadiah apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang senantiasa beribadah pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah mudha'afatil ujur, dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursinya, kullu amal ibnu adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak cucu Adam adalah baginya, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa an ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu pahalanya adalah bagiku, aku yang akan memberikan pahalanya. Kata para ulama, salah satu metode syariat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar kepada kita bahwa pahala itu dilipat gandakan, itu adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ajzi bih, saya yang akan membalasnya. Saya akan memberikan pahalanya, saking besar pahala dari puasa tersebut. Bagaimana tidak besar? Sesungguhnya dalam puasa ada 3 kesabaran yang berkumpul dalam satu waktu. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Pahala orang yang bersabar tanpa hisab. Dan kata para ulama, dalam puasa ini ada 3 kesabaran yang berkumpul sekaligus. Yaitu yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan.
Bukankah dia harus menahan laparnya, menahan hausnya, menahan untuk tidak menggauli istrinya dari pagi sampai maghrib? Dia bersabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dia berusaha untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta. Dia berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Dia bersabar. Kemudian sabar yang ketiga, sabar dalam musibah. Karena kata para ulama, sesungguhnya ketika seseorang menahan lapar itu pun termasuk musibah. Jadi karena ada 3 kesabaran yang terkumpul dalam kesabaran dalam puasa ini, maka Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa, yang bersabar tanpa hisab. Dan di dalamnya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Fiha Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Barang siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Bahkan di dalam puasa pun kita bisa mengambil pahala dari orang lain. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka baginya mendapatkan pahala yang sama persis. Ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut. Kita bisa mengambil pahala dari orang lain tanpa menguranginya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan makanan. Berapa bungkus air, ya. Kalaulah 10 bungkus berarti 10 orang diambil sama pahala sama kita tanpa mengurangi orang tersebut. Ini artinya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini benar-benar diobral pahala yang sebesar-besarnya. Hadiah yang kedua yang Allah siapkan adalah ghufranud dzunub, adalah diampuninya dosa-dosa kita. Allahu Akbar, ya. Bukankah ini adalah cita-cita kita? Bukankah ketika kita pulang kampung ke akhirat ingin membawa 0 dosa? Saya yakin ini adalah cita-cita kita semuanya. Kita ingin pulang nanti ke akhirat tanpa membawa dosa. Dan kesempatan inilah ikhwani fillah, ya, untuk saya ada pribadi dan untuk antum semuanya, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya agar selesai Ramadan dosa-dosa kita diampuni. Rasul mengatakan as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, ya, mukaffiratul lima bainahuma, adalah menjadi kifarat dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW pun mengatakan man shauma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan 2 syarat, imanan wahtisaban, dia penuh keimanan dan ihtisab. Kata para ulama, ihtisab itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW-nya mengatakan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, man qama lailatul qadar, barang siapa yang beribadah pada saat Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dengan iman dan keihtisab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Tatkala menaiki mimbar, Rasul mengatakan amin, amin, amin. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma amant? Kenapa engkau mengatakan amin? Rasul mengatakan atani Jibril, baru saja Jibril telah datang padaku dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, rogima anfun, sungguh celaka, sungguh nista, sungguh rugi, liman dakhal alaihi Ramadan, barang siapa yang masuk padanya bulan Ramadan, tsumman salah, kemudian Ramadan telah berlalu, falam yughfarlah, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan yang besar untuk kita. Setelah selesai bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janji hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang telah Islam, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama sebagai isyarat, sesungguhnya orang yang tidak beriman tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima puasanya. Hanya orang yang bertauhid yang diterima amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Apa hikmahnya puasa ini?
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wallahi, demi Allah ya ikhwan, sesungguhnya takwa adalah a'damu darajah, adalah setinggi-tinggi derajat. Wa sahibut taqwa, dan orang yang bertakwa yakunu fil falazi wal fawh, dia akan berada dalam keberuntungan. Jadi orang yang berpuasa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang berikutnya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah puasa kita akan memberikan syafaat. Puasa akan memberikan syafaat untuk orang yang berpuasa. Bukankah ini juga sangat diperlukan untuk kita semuanya? Demi Allah, kita sangat butuh terhadap syafaat nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, fa idza ja'atis shakhah, dan nanti apabila telah terjadi hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang-orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan akan lari dari ibunya, akan lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan akan lari dari saudaranya, wa bani, dan dari anaknya. Likulli mri'im minhum, sesungguhnya setiap mereka yauma idin, pada hari itu, sya'nu yugni, ada suatu urusan yang menyibukkan diri. Dia akan sibuk dengan diri sendiri. Maka salah satu yang akan memberikan syafaat adalah puasa. Rasulullah mengatakan, asyam wal Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah, sesungguhnya puasa kemudian Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat untuk hamba tersebut pada hari kiamat. Nanti puasa akan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, mana tuhut ta'am wasyarab wasyahawat, akulah, gara-gara aku sebagai puasa orang tersebut menahan dari makannya, gara-gara aku dia menahan dari minumnya, dan gara-gara aku dia menahan dari syahwat terhadap istrinya. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah syafaat untukku baginya. Ya. Ini puasa yang akan berteriak. Kemudian Al-Quran mengatakan, yaqul Al-Quran manatuhun naum fil lail, gara-gara Al-Quran, gara-gara saya, dia menjadi kurang tidurnya di waktu malam, karena dia sibuk dengan membaca Al-Quran, baik dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya. Maka Quran mengatakan, fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat untukku. Al-Quran wasyam, dua-duanya, Quran dan puasa akan menjelma, ya, kemudian berikan syafaat untuk kita. Ini sangat kita perlukan pada hari kiamat, dan ini adalah pertolongan terakhir. Ada yang namanya syafaat dari saudara kita, tapi itu juga di akhir-akhir. Ya. Sedangkan amalan kita sendiri yang akan segera cepat, ya, memberikan syafaat untuk orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah, hadiah yang berikutnya adalah idkun minan nar, akan dibebaskan dari api neraka. Rasulullah mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat siapa saja yang terbebaskan dari api neraka, wa dzalika kullal lailah, dan itu setiap malam, bukan malam pertama saja, bukan malam ganjil saja, bukan 10 terakhir saja, tetapi kullal lailah, setiap malam Allah Subhanahu wa taala mencatat siapa saja yang termasuk orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Maka ini motivasi untuk kita semuanya. Motivasi, barang siapa yang tidak optimal di hari pertama, segera optimalkan di hari kedua dan hari berikutnya. Sekarang kita udah masuk hari ke-11, masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat. Kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya agar kita termasuk orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Rasul mengatakan, asyam junnah, siam itu, puasa itu adalah junnah, adalah perisai, adalah pelindung dari apa? Yastajinnu biha al-abdu minan nar, yang akan melindungi seseorang dari api neraka. Kata para ulama, maksudnya pelindung di sini adalah pelindung di akhirat dan di dunia. Pelindung di dunia dengan puasa tersebut terlindung dari maksiat-maksiat. Kemudian nanti di akhirat dia terlindungi dari api neraka, waliyatubillah. Dan ini adalah pahala yang besar seseorang terbebaskan dari api neraka. Man shoma Ramadan, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu minan nar 70 kharifa, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, bahwa orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Bukankah ini juga cita-cita kita semua? Kita sering mengatakan, kita sering berdoa, wa na'udzubillahi minan nar, dan kami berlindung dari api neraka. Ini adalah cita-cita kita bersama.
Kemudian hadiah yang berikutnya yang Allah siapkan adalah dimasukkan seorang hamba tersebut ke dalam surga. Rasul mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Sesungguhnya orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, ketika kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Orang-orang senang menyambut berbuka tersebut. Ini adalah kebahagiaan ketika di dunia. Dan nanti kebahagiaan di akhirat, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu pertemuan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak senang nanti ada suatu pintu yang akan memanggil orang-orang yang berpuasa. Rasul mengatakan, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikenal sebagai ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun. Hanya orang-orang yang berpuasa saja yang masuk lewat pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Pintu tersebut akan berteriak, "Aina as-shaimun?" Mana orang-orang yang berpuasa? "Aina as-shaimun?" Mana orang-orang yang berpuasa? Berteriak. Fayaqumun, maka orang yang berpuasa yang di dunia senantiasa berpuasa, baik itu Ramadan atau puasa sunnahnya, mereka akan berdiri menyambut seruan tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa memasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Faida dakhalu. Dan apabila mereka itu masuk semuanya, uglik, pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Tidak akan bisa yang masuk setelah itu. Ya. Ini adalah pahala janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musabaqatir rahman li ahli iman. Musabaqah ar-rahman li ahli iman. Aina ahli iman? Aina ahli salat? Laqad khasir. Sungguh merugi man la yastarik fi hadhil musabaqah. Barang siapa yang tidak ikut serta dalam perlombaan ini. Aw yatakasal ma'a hadhil musabaqah. Atau dia bermalas-malasan dengan perlombaan ini. Ma'asyiral muslimin, i'lamu, ketahuilah untuk kita semuanya, anna tabi'atal musabaqah. Sesungguhnya tabiat, kebiasaan dari suatu perlombaan salah satu umur. Ada tiga hal. Tiga hal yang biasa ada dalam suatu perlombaan. Yang pertama, ar-ragbatu war-rahbatu wal mahabbatu wal ikhlas. Ketika seseorang ikut serta dalam perlombaan ini, ketika seorang tersebut ikut berpuasa, maka ada satu hal yang harus diperhatikan. Dia harus ragbah, rahbah, mahabbah dan ikhlas. Dia harus penuh dengan kecintaan, penuh dengan kesenangan ketika mau masuk bulan Ramadan atau ketika sedang berpuasa, harus dengan kesenangan, kecintaan, semangat. Wal mahabbati wal ikhlas, dan ikhlas. Ini kuncinya. Seorang tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena si fulan, bukan karena si alan. La khauf min ahad. Dia tidak takut terhadap seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya harus kita tanamkan ketika kita puasa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita qiyamul lail, harus disertai dengan ar-ragbah. Harus disertai dengan rasa suka, rasa semangat. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka itu bergegas segera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka pun berdoa kepada Subhanahu wa taala dengan penuh cemas. Cemas tidak diterima, takut tidak diterima amalannya, bacaan Al-Qur'annya. Kemudian warahaba, ya. Wa kanu lana khashiin, dan dia pun ikhlas, dan dia pun khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam perlombaan ini adalah ittiba qanun sahibul musabaqah. Harus mengikuti pemilik perlombaan. Bukankah ketika permainan bola, barang siapa yang main bola dengan tangannya, dia akan mendapatkan kartu kuning, bahkan mungkin kartu merah. Seperti itu pula ibadah, harus mengikuti aturan pemilik syariat ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita puasa, maka harus ikuti aturannya, harus mengikuti. La tazid wa la tangkus, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Fa idza zidta batalt, kalau Allah ditambah-tambahi batal, wa idza naqasta batalt, apabila dikurangi juga akan batal. Min aina hadal qanun? Dari mana aturan mainnya? Minal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dari kitab, dari Al-Qur'an dan dari sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Itu aturan mainnya, harus mengikuti. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, tatkala suatu hari Rasul sedang berdiri berkhutbah salat Jumat.
Idza huwa birajulin qa'im, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri. Fasa'ala anhu, kemudian Rasul mengatakan, siapa dia? Qalu innahu Abu Israil. Ya Rasul, dia ternyata namanya Abu Israil. Nadar ayyakum fi syamsi wala yaqud wala yastadil wala yatakallam. Ternyata Abu Israil ini dia bernadar untuk berpuasa, tapi puasanya dengan cara dia berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berbicara, tidak mau berlindung. Dia berdiri di bawah terik matahari. Dia bernadar dengan cara puasa seperti itu. Maka Rasul mengatakan, murruh, suruhlah dia, falyatakallam, suruh dia untuk berbicara, wal yastadil, suruh dia berlindung di bawah pohon, wal yaqud, suruh dia duduk, wal yutim saumahu, tapi dia sempurnakan puasanya. Ingat, berarti di sini tidak boleh ada aturan main yang baru. Harus sesuai dengan ittiba'us sunnah, harus sesuai dengan aturan Nabi SAW. Kalau tidak, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan, maka itu tertolak. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam perlombaan ini adalah al-juhdu wal ijtihadi wal musara'ah. Harus bersungguh-sungguh dan segera. Ini aturan permainan dalam perlombaan, harus sungguh-sungguh. Kata Ibnu Rajab, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, innal khayla, sesungguhnya kuda perang, idza syarafat nihayatul midmar, apabila dia sudah mau sampai ke garis finish, kuda perlombaan apabila sudah mendekati garis finish, badalat qisar juhdihi, maka dia akan bersungguh-sungguh mengupayakan segala upaya, ya, litafuza bisibaq, agar dia menang dalam perlombaan tersebut. Ini kata Ibnu Jauzi mengatakan seperti itu. Bukankah kita pernah melihat bagaimana perlombaan kuda? Kuda apabila sudah mau mendekati garis finish akan semakin cepat larinya. Maka kata Ibnu Jauzi, fala takunal khayl afdalu mink. Jangan sampai kuda perang lebih cerdas dibandingkan antum. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. Kuda perang saja ketika mendekati garis finish dia akan mempercepat. Maka seperti itulah kita. Sudah masuk tanggal 11, berarti ada 20 hari. Semakin hari harus semakin rajin, bukan malah semakin malas kita dalam beribadah. Saya yakin semuanya akan semangat, ya. Dan kita saling mengingatkan. Rasulullah mengatakan apabila masuk bulan Ramadan akan ada penyeru dan mengatakan, ya bagiyal khair akbil, wahai para pencari kebaikan semangatlah. Wa ya bagiyasy syarri aqsir, dan wahai para pencari keburukan berhentilah. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang tahu tentang hakikat perlombaan ini kecuali orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanjakan orang-orang yang beriman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ikhwan fillah, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kita semuanya. Tidak ada kata terlambat. Kita semakin hari semakin rajin. Jangan sampai kita kalah cerdas dibandingkan dengan kuda perang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Usikum bitaqwa ilallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mengingat saking besarnya pahala dan hadiah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka berusahalah kita mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini agar sampai kita menuju tingkat yang paling tinggi. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sesungguhnya tingkatan orang-orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah saumul umum, yaitu puasanya orang-orang awam, puasanya orang-orang umum. Puasanya mereka bagaimana? Kaful batan wal faraj an qada'i syahwat. Dia hanya bisa menahan perutnya dari lapar dan haus, dia hanya bisa menahan kemaluannya dari syahwat. Itu adalah puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang umum hanya meninggalkan yang halal-halal saja. Makanan yang tadinya halal jadi haram. Minuman yang tadinya halal jadi haram. Istri yang tadinya halal jadi haram ketika puasa. Dia hanya sebatas itu. Padahal ya, Ibnu Qudamah mengatakan laisa siyam minal akli wasyarab faqat. Bukan puasa itu hanya sekedar menahan dari lapar saja.
Menahan dari haus saja, walakin nasyam minal lagwi wa rafas. Tetapi puasa adalah menahan diri dari lagu. Apa itu lagu? Lagu itu adalah perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia saja bermasalah, apalagi perbuatan maksiat-maksiat. Wa rafas, dan perkataan kotor. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaganya. Harusnya dia meninggalkan dari perkataan dusta. Malam yada' qaula zur wal amalu bihi wal jahl. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, ketika berpuasa dia berdusta, ketika komentarnya dia berdusta, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, maka kata Rasul, falillahi hajah, maka Allah enggak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ketika dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya, Allah enggak butuh semua itu. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus. Wa huwa kafun nadar, dia dengan puasanya tersebut menahan pandangannya, wal lisan, menahan lisannya, wal yadu wal rijl, menahan tangannya, menahan kakinya, was sama' wal basar, dan menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, wasairil jawarih, dan semua anggota seluruhnya, anil atham, dari perbuatan dosa. Kemudian puasa yang ketiga adalah khususil khusus. Puasa yang ketiga adalah khususil khusus, yaitu adalah puasanya para nabi. Fahuwa shaumul qalb, yaitu puasanya hati, ya, dari sesuatu yang tidak bermanfaat kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Ibnu Qudamah adalah puasanya para nabi, dan memungkinkan kita untuk sampai derajat puasa khususil khusus ini. Ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga telinga kita menjaga hati kita dari dengki, dari hasad, ya. Hendaknya kita memperbanyak amalan, memperbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an, ikhwan fillah, Al-Qur'an. Sudah sampai tanggal 11 ini, sudah berapa juz, sudah berapa kali khatam yang kita baca. Hendaknya bagi yang belum mulai, sangat rugi, dan masih ada kesempatan 20 hari lagi untuk senantiasa membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Bagaimana ulama salaf terdahulu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia 60 kali menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan ulama-ulama yang lain. Kalaulah kita tidak sampai 60, minimal 1 kali kita khatam Quran, minimal 2 kali kita khatam Quran, ya. Jangan sampai tidak sama sekali, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ad-du'a, ikhwannya, doa. Ya, doa orang yang berpuasa akan diijabah. Rasul mengatakan salatu da'awat, ada 3 doa yang akan diijabah, tidak mungkin tertolak, la turad, tidak mungkin tertolak. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftir, dakwahnya atau doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau kita perhatikan, ayat tentang doa diselipkan di ayat-ayat tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Ini ayat tentang perintah untuk berdoa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diselipkan, ya. Allah selipkan ayat ini di antara ayat-ayat puasa. Ayat 183 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 184 Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. 185 Allah mengatakan syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an. 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa. Enggak ada kaitannya dengan puasa, tapi diselipkan 187 tentang puasa lagi. Uhillalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Kata para ulama, kenapa hikmahnya Allah menyelipkan ayat tentang doa di antara tentang puasa? Karena doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Orang-orang yang berpuasa doanya mustajab, maka semangatlah untuk berdoa, apalagi dalam puncak-puncak kelaparan, mendekati berbuka, sibukkan dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan bersedekah sebagaimana Rasulullah pun bersedekah. Rasulullah mengatakan, sahabat mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, sesungguhnya Rasul adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakuna fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan ketika masuk bulan Ramadan Rasul semakin dermawan lagi ketika malaikat Jibril mentalkin Al-Qur'an. Bahkan kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasul dalam kedermawanannya lebih ringan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Angin yang berhembus ringan, dan seperti itulah kedermawan Rasul, lebih ringan lagi dari itu, ya. Maka semangatlah untuk kita mengamalkan amalan-amalan di bulan puasa Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimil jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.